Hai Decaster, welcome to Papi Decast Channel. Jadi seperti teman-teman lihat ya, di depan kalian ini saat ini udah ada beberapa Toyota Celica GT ya, bisa dibilang Celica GT Coupe atau GT 1600 ya, dari dua merek diecast yang berbeda yang Papi Decast koleksi ya. Jadi hari ini Papi Decast mau bikin comparison lah ya. Sebenarnya sih kalau mau dibandingin atau mau di versus itu kayaknya nggak terlalu apple to apple ya, karena ini ada dua jenis atau dua merek diecast yang harganya tuh terpaut cukup jauh ya. Yang pertama itu yang sebelah kiri kita itu adalah Inno 64 ya. Yang di sebelah kanan ini yang udah beberapa yang udah saya buka juga itu adalah dari merek Majorette ya. Menurut saya sih ini cukup menarik ya, karena mobilnya itu adalah mobil yang sama tapi dua merek yang berbeda ya, dari mungkin bisa dibilang kelas diecast yang berbeda ya. Yang mau kita bahas itu adalah Toyota Celica ya, Toyota Celica GT Coupe ya. Kalau bisa dibilang itu adalah Toyota Celica 1600 ya. Kalau di Inno 64 sebutnya Toyota Celica 1600, tapi kalau di Majorette ini sebutannya adalah Toyota Celica GT Coupe ya. Mobil ini sendiri itu dikeluarkan oleh Toyota itu tahun 1970 ya, sebagai model mobil sport ya. Kenapa dibilang coupe ya? Namanya istilah coupe itu sendiri itu artinya mobil dengan dua pintu dan atap yang tertutup ya. Nah, kenapa menarik untuk diperbandingkan? Karena ya sempat keluar model mobil yang sama, warnanya pun sama ya. Tuh seperti ini. Ini mobil yang sama persis ya, sama persis. Baik di kiri saya yang Inno 64 maupun yang dikeluarkan oleh Majorette. Tapi ya pertama dari segi harga dan dari segi kualitas tentu berbeda dan akan kita bandingkan hari ini. Jadi mana dulu nih yang mau kita unboxing nih ya. Jadi mungkin pertama-tama yang kita akan unboxing itu adalah yang Majorette dulu ya. Jadi di depan saya nih udah ada dua nih ya. Pertama yang racing cars ya, dari seri racing cars. Yang kedua dari serinya vintage. Jadi Toyota Celica tuh sempat keluar beberapa kali ya. Pertama yang Toyota Celica racing cars seperti ini, kemudian yang vintage, kemudian ada yang Toyota Celica Special Edition ya, seperti ini, yang keluar dengan warna hijau, orange, dan biru. Kemudian ada lagi dari serinya vintage yang rusty ya, atau yang warnanya hitam dengan aksen-aksen karatan gitu ya. Oke, jadi kita buka aja ya. Ini kan udah 3 mobil nih saya buka, saya unboxing lagi ya. Ini vintage, ini saya beli di Indonesia, ada SNI-nya ya. Jadi ini sempat keluar dikeluarkan oleh Majorette Indonesia ya, oleh timnya Bariel. Oke, ini kita buka aja. Nah, sebenarnya ini itemnya udah cukup lama ya, cuman baru saya unboxing karena memang saya sengaja pengen bikin comparison dengan Inno ya, karena ternyata waktu itu saya nemuin Inno tuh keluarin mobil yang sama gitu ya. Jadi menarik aja gitu untuk dilihat ya. Ini warnanya kuning seperti ini. Kartunya kita simpan, dan ini yang racing cars. Oke. Kita unboxing aja sekalian ya. Oke, kartunya juga kita unboxing. Nah, ini dia dua mobil Majorette ya. Ini dua mobil yang unik ya menurut saya. Toyota Celica itu cukup klasik. Kita lihat dari depan, ini lampunya Mica. Oke, lampunya Mica seperti ini dengan tulisan GT. Oke, ada tulisan GT-nya. Warnanya kuning, kuningnya sih soft lah ya. Bukan kuning pastel tapi kuningnya cukup soft ya. Ini warnanya kuning, kemudian di sampingnya ada striping seperti itu. Ada logo Celica lagi di sini, tulisannya Celica, kemudian ada tulisan GT, ada aksen sen samping, lampu sen samping, dan tidak lupa ada spion. Sekalipun spionnya tidak ada reflektornya. Dan di belakangnya lampunya seperti ini, tidak ada aksen plat nomor, masih ada tulisan GT. Kiri dan kanannya sama. Oke, kiri dan kanannya sama, dan ini tempat pengisian bahan bakar. Bagian belakang tidak bisa dibuka dan lampunya cat ya, tampo seperti itu. Velgnya seperti ini, klasik sekali. Oke, atasnya polos aja. Oke, dan
Kiri kanannya bisa dibuka pintunya tentu. Semua Toyota Celica dari Majorette pintunya bisa dibuka guys. Ya, seperti ini. Oke. Seperti ini yang orange, hijau. Ini banyak banget ya Toyota Celica ya. Saya pengen banget ngumpulin dan pengen punya juga yang warna hitam rusty itu. Oke, ini bisa dibuka semua. Kartunya kita singkirin. Oke, seperti ini dan ini yang versi rally ya. Ini Toyota Team Europe ya. Jadi Celica pernah dibawa rally juga. Saya nggak tahu rally apa. Nah, kita lihat depannya. Wow, ini keren banget karena di depannya udah lampunya Mika plus ada aksen lampu halogen ya. Di atasnya ada tulisan Toyota, warnanya putih, garis merah seperti ini, liverynya nomornya 29. Ada sponsornya Castrol dan tentunya ini lisensi ya. Toyota Team Europe. Oke, kiri dan kanannya sama. Dan di belakangnya juga sama seperti yang lain. Kita lihat ya. Oke, ini sama banget. Sama banget. Oke. Ini juga pintunya bisa dibuka guys. Seperti ini. Ya. Jadi di bawahnya juga bisa kita lihat di sini base-nya plastik, semuanya base-nya plastik. Made in Thailand, skalanya 1:56. Semua mobil Celica dari Majorette itu sama ya, 1:56. Nah, sekarang kita akan buka Inno 64. Ya. Kemasannya seperti ini ya. Walaupun dibilang segel ya. Segelnya Inno tuh jelek menurut saya. Tarmak juga ya, karena diplastikin aja seperti ini dan cuma dikasih solatif ya. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin nemuin barang yang di tempat lelang ya atau yang second dan dibilang masih baru, masih disegel, pastiin lipatan-lipatannya juga masih rapi seperti ini ya. Karena kalau udah dibuka biasa lipatannya nggak bisa rapi seperti ini ya. Itu aja sih bedanya. Tapi untuk dalamnya sih saya nggak bisa jamin ya. Ini belum pernah saya buka sejak saya beli. Seperti ini aja ya. Sederhana banget di solatif gini. Nah, di belakangnya seperti ini. Tulisannya innomodels.com 1:64 dan kemasannya Mika. Seperti ini bawahnya. Ini juga sama ya. Tuh, bawahnya sama ya. Ada tulisannya Toyota Official License Product ya. Jadi ini Inno mengeluarkan produk yang license ya. Sekarang kita buka ya. Kita mau buka yang mana nih? Sebenarnya ini juga ada banyak serinya ya. Inno mengeluarkan beberapa produk Toyota Celica dengan beberapa model ya. Ini yang pertama kali keluar nih, yang warna kuning ini. Nih yang pertama kali keluar yang ini. Oke, kita buka aja. Kita buka sekalian sama ininya ya. Saya sih nggak peduli ya, karena saya mau koleksi, jadi kita buka aja semua. Seperti ini. Wow, keren ya, keren banget. Oke, ini juga kita buka aja biar nanti sekalian kita bahas. Oke. Oke, ini udah kebuka semua guys. Nah, ini kita buka semua ya. Pertama mau bahas yang mana nih? Yang kuning dulu lah ya. Oke, ini dua-duanya sih mobilnya sama nih. Nah, di belakangnya ini nih kemasannya itu ada semacam background gitu ya. Jadi kalau kita masukin ada backgroundnya gitu ya. Tulisannya Celica 1600 GT. Oke, seperti ini. Gimana guys? Keren nggak? Belum dibuka aja udah dibilang keren ya. Oke, kita buka karena ini ada bautnya. Nah, seperti ini ya, ada bautnya. Kita buka. Oke. Nah, ini warna kuning. Oke. Kita buka lagi satu yang warnanya biru. Oke, ini warna biru sama ya. Hanya backgroundnya aja yang beda ya. Karena nuansa warna tuh. Ya, nuansa warnanya beda, backgroundnya berbeda ya. Ini warna garisnya merah, ini garisnya biru plus semacam gold gitu, dan base-nya juga berbeda ya. Ini ada merahnya. Kalau ini biru gold plus putih. Kita buka. Ini juga sama. Ada rivetnya. Udah terlepas ya.
Oke, nah sekarang kita bandingin barangnya. Oke, jadi dari skala jelas beda banget ya. Ini 1:64 Ino, sementara ini adalah 1:56 ya. Berbeda 1:8 ya. Ini bedanya jauh banget guys, lihat ya. Kayak bapak sama anak ya. Oke, jadi sebelum kita bahas plus minusnya, saya akan review barang ini ya. Dari Ino 64. Oke, ini pertama kita ambil yang kuning ya. Warnanya kuning. Kuningnya juga lebih soft lagi daripada Majoret ya. Lihat ya. Ini lebih soft lagi daripada Majoret. Depannya seperti ini, guys. Sangat cantik dan realistik. Tentu aja karena harganya pasti lebih mahal. Pertama dari segi lampunya. Lampunya Mika tetap. Oke, kita lihat grillnya juga ya. Ini juga tidak ada di Majoret ya. Nanti kita akan bandingkan lebih jauh. Saya akan bahas dulu. Grillnya seperti ini, ada tulisannya GT. Ya, nanti akan saya zoom. Oke, ini rapih banget. Bumpernya berwarna chrome. Ya, terlihat bumper dan castingan bodinya tuh bukan menjadi satu kesatuan ya. Alias bumpernya itu tempelan. Warnanya chrome seperti ini. Ada plat nomornya. Hati-hati karena ini nempel. Tadi saya bilang ya. Lihat ya, menggantung seperti ini. Ya, menggantung. Oke. Kemudian di bawahnya, di bawah bumpernya ada lagi aksen lampu sen. Lampunya 4 titik ya. Ini Mika semua. Dan di bagian atasnya kap mesinnya atau engine hood itu ada semacam ventilator ya. Seperti ini, ada ventilasinya. Bagian sini juga. Dan ini dia punya wiper ini bukan nempel di kaca ya. Jadi ini benar-benar bagian yang terpisah dan bukan menjadi satu kesatuan dengan bodi juga. Jadi ini tempelan gitu ya. Ini semacam plat. Nih kalau kita geser-geser gini agak sedikit goyang ya. Nih, guys. Ya, berasa nggak sih? Nah, itu goyang, jangan sering-sering. Takutnya nanti bisa penyok. Kalau penyok akan berabe ya. Dan di sini depannya juga ada kaca spion ya. Jadi kaca spionnya yang asli itu, mobil aslinya memang adanya di samping kap mesin seperti ini di depan ya. Bukan di bagian sini ya, bukan di pintu. Oke, dari samping pintunya seperti ini, guys. Ini ada handlebarnya. Dan ini ada untuk kuncinya ya. Ini ada list berwarna silver. Dan di belakangnya juga masih ada list seperti ini ya, aksen mempercantik. Oke. Di bawahnya ada skirtnya, warnanya silver dari depan sampai belakang ya. Dari sini bumper sampai ke belakang. Ini warnanya silver. Di belakang juga gitu, listnya chrome ya, silver gitulah ya. Dan ada apa ini? Defogger ya. Ada defoggernya. Teman-teman kelihatan nggak ya? Ini ada defoggernya. Dan kemudian ini ada aksen untuk bagasi. Bagasinya nggak bisa kebuka guys. Dan pintunya juga nggak bisa kebuka, engine hoodnya nggak bisa kebuka, semuanya nggak bisa kebuka untuk yang di Ino. Kita lihat dong lampu belakangnya, warnanya merah. Ini ya, dan ini Mika guys. Ya, tuh. Ini Mika, ini realistik banget. Bumpernya warnanya silver. Oke, ada lagi plat nomor, dan ini plat nomornya juga ditempel ya, hati-hati, nanti bisa terlepas kalau kesenggol. Ada tulisan GT dan di sini ada tulisan apa nih? Toyota ya. Di kap bagasinya Toyota ada aksen untuk kunci. Oke, di bagian exhaust tip-nya atau knalpotnya ini realistik banget. Kenapa? Karena kalau teman-teman bisa lihat ini bener-bener bolong ya, kayak pipa gitu ya. Jadi ini kesannya realistik ya. Kemudian nempel di body seperti ini. Nah, ini bawahnya. Ya, sederhana aja. Seperti itu. Oke. Oh ya, untuk spionnya ini ada reflektornya nih guys. Ya, jadi ini keren banget. Dan ini bisa dijalanin guys tuh. Ya, bisa dijalanin. Bannya bisa muter tuh. Ya, ini bannya bisa rolling, wheelsnya bisa rolls. Oke, ini rollsnya cukup smooth ya. Nah, untuk yang ini, yang warna biru ini, ya kita bahas sekarang yang warna biru. Ini kesannya lebih sporty lagi ya. Pertama dari segi warna, ini warnanya biru turquoise metalik gitulah ya, metalik. Nah, cuman ada white bodinya nih guys. Nih di bagian bannya tuh ada white bodinya tuh ya. Kalau ini kan nggak ada nih, polos-polosan aja.
Ini ada white bodinya. Jadi ada semacam tambahan gitu ya aksennya. Keren banget. Nah, di depannya masih sama seperti yang kuning. Oke, sama ya, nggak beda jauh, bahkan nggak beda sama sekali. Kesan sportinya hanya ada di underskirt ini ya. Ini di bawah ini ya. Ini di bawah bumper ini ada aksen lagi untuk aerodinamis ya. Wah, ini agak sedikit kekopek nih catnya ya, sayang banget ya. Padahal hanya kesentuh jari aja ya catnya. Oke, seperti itu, hanya itu aja bedanya. Selebihnya sama ya. Nah, selebihnya sama. Lampunya Mika, ada tulisan GT, kemudian plat nomornya juga sama, dan warnanya aja yang beda ya. Dari atas juga sama guys. Seperti itu. Ya. Tidak ada yang beda sama sekali. Hanya di bagian belakangnya nih. Nah, di bagian belakangnya itu karena ini lebih sport. Oke, ini ada lagi spoiler nih. Tuh, di belakangnya. Kalau ini nggak ada nih. Ya kan? Tuh, ini ada spoilernya. Dan di spoilernya itu ada tulisannya Toyota, guys. Widih. Toyota. Nah, ini ada tulisannya lagi, cuman nggak gitu kelihatan nih yang tengah. Nih yang tengah sini saya nggak bisa ngeliat, maaf ya, saya nggak bisa ngeliat, nggak jelas. Nah, ternyata ada yang beda lagi nih. Di bagian lampu belakangnya yang warna biru itu ada listnya, kesannya sporty banget ya. Sementara yang kuning ini nggak ada. Tapi fitur-fitur lain sama ya, ada defogger, kemudian wipernya juga sama, di bagian samping kiri dan kanannya sama. Ya, listnya semua sama. Hanya saja velgnya beda nih guys. Ini velgnya lebih sporty. Ya, model velgnya klasik sporty gitulah. Keren banget ya. Wow, ini sih detailnya sih ajib lah. Oke, tadi saya bilang mau kasih tahu ya plus minusnya apa, itu menurut pribadi saya sih ya. Nah, kalau bisa kalau mau dibandingin sih jujur harga dari kedua merek ini tuh nggak sama ya. Nah, harga dari kedua merek ini tuh nggak sama. Kalau Majora itu kisaran harganya dengan kelas mobil ini itu ada di kelas premium ya, dengan harga sekitar 69.900 sampai 79.900. Kemudian kalau Ino sendiri itu ada di kisaran harga 220.000 sampai 250.000. Anggaplah yang paling kecil itu 220.000 ya. Itu bedanya 140.000 guys. Bisa dibilang 2 sampai 3 kali lipat lah ya. Jadi tentu dari segi kualitas detailing itu tentu berbeda ya. Jadi semakin mahal pasti detailnya semakin realistik lagi. Detailnya lebih banyak lagi ya. Untuk Majorette detailnya sederhana ya. Dalamnya seperti ini aja, warnanya hitam. Oke, pintunya bisa dibuka dan ini bawahnya rivet ya. Jadi nggak bisa dibuka-buka. Paling kalau mau ganti ban ya entah rivetnya di unrivet atau ininya digunting ya. Ini asnya diganti dengan ban lain. Kalau ini Inoi itu kita akan coba ya, kita buka bawahnya. Kita akan buka karena ini rivetnya baut seperti ini. Kalau mau dibuka itu bisa guys. Saya akan coba buka ya, salah satu aja. Nah, ini udah kebuka nih. Nah, hati-hati guys. Oke, ini dalamnya seperti ini. Nah, ini fitur terbaru nih. Nah, ini menarik banget ya. Sebelumnya Ino nggak punya fitur seperti ini guys. Ya, nggak punya fitur plat ini. Ini ibaratnya bisa suspensi nih jadinya tuh. Oke, wow, ini fitur baru dari Ino. Tapi ya membuat kita juga bisa ganti-ganti bannya lebih mudah nih. Oke, ini base-nya. Nah, sekarang kita akan lihat dalamnya. Kenapa Ino bisa lebih mahal? Nah, teman-teman lihat di sini. Ya. Ini adalah interior dari Ino 64 Toyota Celica. Nah, dari bangkunya aja guys, ini ada detailing ya. Jadi nggak polosan hitam gitu ya. Ini ada detailing. Nah, nanti akan saya zoom. Jadi bangkunya tuh ada titik-titiknya seperti ini. Walaupun simpel tapi ini cukup berkesan lah. Ya, tentu aja ini jadi berbeda ya. Nah, kemudian dari sisi dashboard, kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan teman-teman bisa lihat ya. Ini karena kecil banget. Nah, dashboardnya di bagian setir, di belakang setir, ini ada speedometer nih guys. Ya, kemudian ini ada aksen-aksen lainnya. Mungkin ini AC atau panel-panel lain ya.
itu yang membuat produk ini tuh bisa dibilang ya sesuai lah dengan harganya ya. Mahal tapi detailingnya bagus gitu. Sementara kalau Majorette kan karena ini toys tentu diharapkan lebih aman, safe, dan tidak bisa dibuka-buka gitu ya. Dan itu sesuai dengan harganya juga. Oke, kita akan pasang lagi. Pasangnya juga nggak gampang, nggak susah ya. Seperti ini. Ini kita tinggal baut aja guys. Oke, wow, ternyata di bawahnya ada ini lagi ya. Mungkin ini produk atau sponsor, saya nggak ngerti. Tulisannya Gulliver 64. Wah, ini keren banget nih, fitur baru nih dari Inno. Gulliver 64 ya. Oh, ini juga ada Gulliver 64 ya. Yang biru. Wah, yang biru ini lebih cantik nih guys. Ya, lebih sporty banget. Kita akan buka. Kita akan coba buka apakah interiornya sama seperti yang kuning ya. Nah, kita buka ya. Wow. Ternyata ini lebih ajib lagi nih guys. Ya. Karena ini sport. Ini keren banget loh. Jadi di dalamnya itu walaupun ini hanya aksen tampo ya, bukan seat belt beneran, tapi ini ada seat beltnya di sisi supir ya, di sisi driver. Dan di dalamnya sih sama aja ya. Ini panel-panelnya sama, ada panel AC mungkin, ada speedometer seperti itu ya. Tapi di sisi driver itu ada aksen seat belt untuk drivernya yang lebih racing ya, racing look gitu ya. Wow, ini keren banget. Dan bawahnya juga sama pasti. Kita lihat ya, nih gimana ya cara bukanya ya. Seperti ini ya, sama ya seperti yang kuning. Oke, kita pasang lagi aja. Oke. Dan kelas produknya juga beda guys. Pertama, Majorette itu sifatnya toys ya. Apa sih toys ya? Toys itu ya tentu aja mainan. Nah, ini diperuntukkan untuk mainan yang tentu saja bisa dimainkan untuk anak-anak, dan ini sifatnya aman guys ya. Tidak ada parts-parts yang bisa terlepas gitulah ya, kecuali dibanting, dipatahin lah. Nah, contohnya spion. Spion ini menyatu dengan bodinya ya. Menyatu dengan bodinya sehingga tidak mungkin bisa terlepas. Tidak mungkin bisa lepas sehingga resiko tertelan untuk anak kecil menjadi lebih kecil. Sementara kalau Inno ya, beberapa partsnya bisa terlepas. Salah satunya ini yang tadi saya bilang ya. Wiper ini, lihat ya, goyang-goyang seperti ini. Tuh ya. Ini rentan banget buat anak kecil. Kalau anaknya iseng gitu ya, jadi ini nggak cocok banget buat anak kecil. Kemudian spion ini juga bisa patah guys, ya. Dan efeknya apa kalau patah? Kalau patah, resiko tertelan untuk anak kecil lebih tinggi. Oke, selebihnya sih nggak ada ya, nggak ada yang bisa lepas lagi saya rasa. Nah, jadi itu dia guys. Jadi itu dia tadi perbandingan kita untuk Toyota Celica GT dari Inno 64 nih yang kecil-kecil ini. Oke, sekarang dari sisi skala lagi ya, saya akan coba bandingkan ya. Karena untuk foto-foto ini menjadi challenge juga. Kalau kita pakai ini ya, miniatur diorama atau figur. Nah, kalau misalnya dengan Majorette, kita lihat ya, orangnya jadi kelihatan mungil banget ya, kayak anak kecil. Ya, kayak gimana ya? Nggak cocok lah, karena kan skalanya beda ya. Kebanyakan miniatur figur itu skalanya kan 64. Nah, kalau kita seperti ini, tuh kelihatan kecil banget ya, kecil banget. Jadi orangnya tuh kayak anak-anak jadinya. Tapi kalau kita taruh di sini, nah gimana guys? Jadi keren kan? Ya, karena ini memang skala 64 tuh. Jadi pas ya, proporsional. Oke, seperti itu ya. Ya, saya mau kasih lihat aja bedanya. Nilai plusnya sih kalau kita foto Majorette, tentu aja mobil ini lebih mudah difoto karena lebih besar ya. Nah, kalau soal harga ya itu relatif lah ya. Teman-teman bisa bilang Inno mahal, bisa bilang juga Inno ya cukup terjangkau gitu ya. Tapi perbedaannya toys dan model miniatur figur seperti itu ya. Oke, jadi saya rasa itu aja lah ya. Jadi plus minusnya kalian yang bisa nilai sendiri juga. Saya hanya memberikan komparasi bedanya Inno 64 dan Majorette untuk model mobil Toyota Celica GT Coupe. Jadi
Kalian kelompok mana? Kelompok Majoret atau kelompok Ino? Nah, silahkan tulis komentar kalian di bawah. Thank you banget udah menyaksikan video ini sampai sejauh ini. Pak PDK undur diri dan sampai jumpa di video-video selanjutnya dan tetap semangat. God bless you. Bye-bye guys. Bye-bye.